Salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Ronaldi Saragi, Fakultas Hukum semester 2 non-reguler. Saya akan mereview ulang pertemuan kelima hukum pidana yang didoseni oleh Profesor Dr. Heni Nureni, SHMH, dan diasisteni oleh Dr. M. Rendi Adriani, SHMH, mengenai tentang perubahan hukum pidana di Indonesia. Sebelumnya kita sudah di bab 4 sudah mempelajari menjelaskan tentang sejarah dan alasan diadakan perubahan KUHP. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Cara-cara melakukan perubahan KUHP ada 5 cara, yaitu kriminalisasi, dekriminalisasi, rekriminalisasi, depenalisasi, dan mitigasi. Yang pertama, kriminalisasi adalah suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Penciptaan delik baru atau penciptaan delik baru. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Salah satu contohnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang penodaan agama. Terhadap undang-undang ini ada kritik dari Profesor Oemar Seno Aji yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 junto pasal 156 KUHP bukanlah delik agama, tetapi merupakan delik yang berhubungan dengan agama ataupun penodaan agama. Alasannya karena kalau delik agama harus diatur secara rinci tentang agama. Misalnya tentang penghinaan agama, kitab suci, nabi, ulama, dan lain sebagainya. Yang kedua, cara melakukan perubahan KUHP dengan cara dekriminalisasi adalah suatu proses pembaharuan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana, ataupun dengan kata lain memandulkan delik. Contohnya pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyeluruh keluarga bencana atau sifatnya terbatas. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Menurut undang-undang ini, setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Akibat dari adanya undang-undang ini, tidak ada orang yang mau melakukan transaksi dengan menggunakan cek karena takut kena sanksi pidana. Yang ketiga, rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Berikutnya cara melakukan perubahan KUHP dengan cara depenalisasi. Suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang
dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lain. Misalnya sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Dan yang berikutnya cara melakukan perubahan KUHP. Cara yang kelima, mitinggering, yang artinya suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukuman yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Itulah cara-cara melakukan perubahan KUHP di Indonesia. Berikutnya metode pembaharuan KUHP. Metode pembaharuan KUHP ada beberapa metode, yaitu evolusi atau evolusionis, yang kedua kompromis dan global. Evolusi atau evolusionis, perubahan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Yang kedua, metode kompromis. Metode kompromis adalah pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan baru, cukup dengan cara menambahkan atau menyelipkan saja. Misalnya pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang saran dan prasarana penerbangan. Yang ketiga, metode pembaharuan KUHP dengan metode global. Metode global, pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Contohnya Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi, yang mengatur baik pidana formal maupun pidana material. Itulah metode pembaharuan KUHP. Sekian yang saya dapat review di pertemuan kelima ini. Sekian dan terima kasih.